Halo, jumpa kembali pemirsa. Saya Deddy Kurniawan. Anda berada di channel Coldeko on Request. Seperti biasa, channel ini didedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam video kali ini masih dengan tajuk Moodle Series, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dan berbagai modul yang tersedia dalam Moodle yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan workshop. Silakan tonton video-video sebelumnya untuk memahami apa itu workshop dan bagaimana cara menyiapkannya. Dalam video ini saya akan mencoba untuk mengambil posisi sebagai student sehingga dapat menunjukkan pada Anda bagaimana cara saya sebagai student dalam berinteraksi dengan modul workshop, yaitu secara khusus bagaimana cara saya melakukan submission dan mengakses tugas teman-teman saya. Nah, kita tidak akan berpanjang lebar, kita akan langsung lihat di dalam menu tutorial kita. Nah, seperti yang ditunjukkan pada video sebelumnya, saya sudah menyiapkan satu workshop ya yang diberi nama peer assessment. Tapi kali ini saya akan coba masuk sebagai student untuk menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan submission ya. Jadi sekarang kita akan berada dalam posisi atau point of view sebagai student. Nah, kalau ada yang bertanya, "Oh, saya bisa login sebagai student. Apakah ini bisa dilakukan oleh semua teacher?" Jawabannya tidak, karena memang untuk melakukan submission ini, untuk melakukan login sebagai pengguna yang lain, kita harus berada pada level admin ya. Jadi ini saya tunjukkan hanya untuk mempercepat proses ya. Tapi pada dasarnya course creator atau teacher itu tidak bisa masuk sebagai student ya. Nah, saya sudah berada dalam tampilan layar seorang student ya, namanya Deddy Kurniawan ya. Nah, untuk membuat submission saya tinggal klik add submission ya. Kemudian di sini seperti biasa kita akan diminta untuk menuliskan dulu title-nya ya, misalnya Deddy Kurniawan's Essay atau kita punya nama yang lain. Kemudian kalau Anda lihat pada video sebelumnya, saya menetapkan bahwa submission itu dapat dilakukan dalam bentuk online text ataupun uploaded file ya. Nah, kebetulan saya hidupkan dua-duanya sebagai contoh saja. Jadi sebenarnya tergantung dengan kebutuhan kita bisa minta mereka untuk langsung menulis ya online text seperti ini, atau bisa meminta mereka menyiapkan file untuk diunggah ya. Kita akan contohkan dua-duanya. Saya akan pinjam satu teks dummy di sini untuk mengisi ya, seakan-akan saya sudah mengerjakan tugasnya ya. Nah, yang menariknya adalah di submission di online text ini kita sebenarnya juga bisa mengembed atau menyematkan ya video, gambar dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk mengumpulkan video yang sudah diunggah terlebih dahulu di YouTube. Jadi mereka hanya tinggal letakkan linknya saja atau embed saja langsung di sini sehingga dia bisa langsung ditonton di layar reviewernya nanti atau asesornya nanti. Nah, alternatif keduanya adalah menggunakan attachment ya, dengan menambahkan file, dan ini sudah pernah saya tunjukkan pada video sebelumnya tentang bagaimana cara menambahkan file ya dengan cara upload misalnya, atau ya saya akan coba upload di sini. Saya cari file yang bisa kita pakai, mungkin ini aja contoh ya, dummy file. Kita upload. Nah, selesai nanti akan ada icon yang menunjukkan filenya sudah siap ya. Nah, kita tinggal klik save. Nah, maka dari sisi siswa atau mahasiswa ya, mereka telah mengerjakan tugasnya di sini telah pada tahap pertama, yaitu submit the assignment ya. Jadi di sini teksnya dan ini tadi file yang di-upload. Jadi tergantung kita mau file upload saja atau teks saja atau mungkin dua-duanya ya. Nah, kalau masih ragu, mungkin ada yang diedit, di sini ada tombol untuk edit submission, ya. Kemudian ada delete submission. Ini bisa digunakan untuk memperbaiki kalau masih ada bagian yang salah, gitu ya. Kalau tidak, maka ini kita anggap sudah selesai. Oke. Nah, kita akan beralih ke assessment phase, tapi sebelum itu saya akan
tukar dulu posisi saya sebagai sebagai admin ya atau sebagai teacher ya, ini teacher. Nah, di sini kita bisa melihat ya di kotak monitor kita ini kita bisa melihat siapa saja mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas atau siapa yang belum. Di sini misalnya ada satu yang belum ya. Nah, ini bisa kita pantau dan mungkin kita bisa mengingatkan ke mahasiswa. Nah, kalau Anda menonton video sebelumnya, Anda tahu bahwa saya sudah dengan sengaja mengeset fase-fase dalam workshop ini secara otomatis. Jadi seharusnya mungkin beberapa menit lagi itu akan pindah ke assessment phase. Tetapi kita juga sudah menjelaskan bahwa kita dapat melakukan pemindahan fase ini secara manual ya, di override secara manual. Nah, dengan cara mengklik switch ya. Mungkin ya waktunya masih ada waktu sebenarnya beberapa menit lagi, tapi kita coba aja dengan switch. Nah, seperti yang dijelaskan juga bahwa saya sudah menetapkan submissionnya dialokasikan kepada reviewer dengan setting to per reviewers. Artinya setiap reviewer nanti akan mendapatkan 2 orang teman untuk di-assess. Nah, mari kita lihat, seharusnya dia terjadi secara otomatis. Begitu di switch to assessment phase, dia akan langsung berubah menjadi langsung dialokasikan siapa-siapa yang mereview siapa gitu ya. Kita coba dulu, kalau tidak nanti berarti kita akan lakukan secara manual ya. Oke. Nah, ternyata memang submission allocation-nya jadi berubah setting ya, karena saya tidak menunggu jadwal aslinya. Kalau seandainya jadwal asli yang digunakan, maka nanti pada waktu alokasinya terjadi, ini akan terjadi secara otomatis. Jadi misalnya first student ini akan dibaca atau dinilai oleh second dan third, kemudian third dinilai oleh fourth and first, dan seterusnya. Jadi ini bisa terjadi otomatis. Tapi karena sudah saya bypass, sudah saya override, maka tidak bisa, terpaksa kita melakukan alokasinya, kita ulangi ya. Saya klik allocate submission ya. Kemudian seperti yang dijelaskan kemarin, ada metode manual, ada random, ada schedule. Saya akan gunakan yang random saja ya, karena sudah kita submit ya. Nah, kemudian saya tetapkan di sini settingnya adalah number of reviews-nya itu 2 per reviewer. Jadi satu reviewer akan diminta untuk menilai 2 orang temannya. Ya, sudah. Kalau sudah, kita klik save changes, maka otomatis dia akan di random ya untuk menilai temannya. Kita balik ke menu workshopnya. Nah, di sini perhatikan bahwa setiap student itu, setiap paper itu, setiap essay itu diberikan kesempatan untuk dinilai oleh beberapa orang ya. Di sini misalnya 1 orang, 2 orang ya. Nah, tapi karena ada kebetulan 1 orang yang tidak submit, maka settingnya agak sedikit berubah gitu ya. Jadi agak kacau balau. Memang makanya dikatakan bahwa saya selalu menggunakan workshop ini dengan wanti-wanti ya, bahwa mahasiswa jangan sampai tidak memberikan penilaian, karena nanti akan mengakibatkan atau tidak submit gitu ya, karena akan mengakibatkan kekacauan dalam pengaturan pengaturan alokasinya gitu ya. Oke, selesai. Kalau sudah selesai begini ya, maka kita bisa sudah berada di dalam assessment phase. Saya akan kembali masuk sebagai student ya. Kita lihat bagaimana cara mereka melakukan assessment. Saya tukar dulu sebentar. Oke. Kita akan masuk di sini sebagai Dedi ya. Login. Oke. Nah, kita balik ke menu atau ke modul peer assessment tadi ya. Di sini saya sudah mendapat tugas untuk menilai 2 orang teman saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Kita lihat namanya dulu, kemudian kita klik assess ya. Oke. Kenapa ini? Oke, harusnya di sini form assessment-nya sudah muncul. Tapi nampaknya belum ya. Kita coba dulu mungkin settingnya. Oh ya, mungkin settingnya ya. Berarti saya balik dulu sebagai admin ya, sebagai course creator, karena
Begini, saya memang kebiasaannya tidak pernah terlalu memusingkan mengedit video. Jadi video itu saya rekam, biasanya tidak pernah saya edit, langsung di-upload. Jadi kalau ada glitches-glitches, ada masalah-masalah, itu biasanya kita biarkan saja, ya sudah alami gitu ya. Oke, oh iya, waktunya mungkin belum masuk. Saya tukar ke 25 begitu. Ya, oke. Iya, ya sudah, kita save and display. Kita balik ke assessment. Oke, sudah, kita balik dulu ke tampilan siswa, participants. Kita coba ya, mungkin semoga ini berhasil kali ini. Nah, oke, kita masuk ke peer assessment. Kemudian kita submission sudah ya, kita tinggal melakukan assessment. Lihat nama siswanya, lalu kemudian assess. Oke, ternyata belum juga. Oh, sedikit lagi, sebentar. Sedikit lagi, kita tunggu 1 menit. Ya. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan juga bahwa kalau misalnya assessment itu tidak dilakukan oleh seorang siswa, satu kemungkinannya adalah bahwa nanti siswa yang sudah mengumpulkan tugas dengan capek-capek itu mungkin tidak bisa mendapatkan penilaian yang baik gitu ya, nilainya tidak ada. Nah, maka nanti pada titik itu kalau kita melihat ada tugas yang belum dinilai, maka kita sebagai teacher itu bisa membypass dengan memberikan dengan mengambil alih peran assessment-nya itu. Jadi kita yang menjadi asesornya gitu. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya setelah kita berhasil menyelesaikan yang satu ini. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Oke, nah ini jadi saya balik dulu ke tampilan tadi. Jadi ini adalah kotak fasenya. Ya. Nah, di sini sudah ditugaskan menilai 2 orang. Ya, ini the third student dengan first student. Nah, satu hal yang mungkin perlu diketahui oleh student adalah bahwa sistem penilaian yang digunakan dalam workshop itu sifatnya adalah blind. Jadi seorang reviewer itu tidak bisa diketahui siapa yang menilai siapa, itu tidak ada yang tahu gitu ya. Hanya asesornya saja yang bisa tahu bahwa oh saya diminta menilai si A, si B dan seterusnya gitu. Oke. Ya, kita tunggu. Oh, belum juga. Sebentar, kalau gitu saya akan logout dulu. Ya, mungkin belum terrefresh. Oke. Oh, sebentar. Saya akan menjadi student dulu deh. Ya. Ya, lupa password. Oke, ya udah kita pakai akun satu lagi. Oke, berhasil ya. Baik. Agak sedikit bermasalah. Nah, sudah saya masuk ke peer assessment, saya lihat siapa yang harus saya assess, ya. Saya bisa baca papernya, esainya. Oke. Sepertinya tetap belum bisa ya. Kenapa ya? Bentar. Oke, ya udah. Kalau gitu kita balik lagi ke posisi admin ya. Sebentar. Padahal sudah, ya ini harusnya sudah. Saya tidak tahu apa masalahnya, tapi sudah kita anggap oke saja. Sekarang kalau misalnya tidak bisa dinilai oleh student, ya teacher juga bisa melakukan bypass dengan cara memberikan nilai dari dirinya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik saja namanya, kemudian kita klik tombol assess, dan ini sama prosesnya kurang lebih dengan student, jadi tidak apa-apa kalau kita tidak bisa yang seperti tadi. Nah, misalnya di sini ya, saya bisa memberikan nilai menggunakan aspek atau kriteria penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, kalau
Anda tidak sempat menonton, silakan tonton video sebelumnya di mana saya menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kriteria penilaian, ya. Oke, kita coba di sini aspeknya kita rubah menjadi 4 misalnya, ya. Kemudian 3 mungkin, dan ya ini satu contoh saja supaya cepat, ya. Nah, kalau kita sudah di settingnya tadi misalnya mewajibkan anak untuk memberikan feedback verbal, ya, kualitatif, ya, komentar dan lain-lain, maka ini kotak ini harus wajib diisi, ya. Misalnya kita bisa tulis improve your grammar, misalnya ini contoh saja, ya. Kita klik save and close, maka si anak pertama ini tadi sudah kita berikan nilai, ya. Nah, saya akan coba sekali lagi untuk menunjukkan prosesnya. Klik nama mahasiswanya, kemudian ya, kita klik tugasnya, misalnya second student ini, kita klik essay, ya. Kemudian kita ambil alih assessmentnya dengan klik assess, kemudian kita berikan nilai menggunakan rubrik ini, ya, 4, 3, misalnya 5 lah gitu, ya. Oke. Terus dan seterusnya sampai begitu. Oke, saya masih penasaran, saya akan coba balik lagi ke sudut pandang mahasiswa, ya. Saya akan ambil alih ini. Oke. Oke, apakah sudah bisa? Oh ya, ternyata kenapa tidak berhasil tadi karena tanggal assessmentnya kelamaan, ya. Oke, saya ambil alih dulu, ya, biar nampak perbedaannya. Saya tukar dulu settingnya. Oke, sudah. Saya rubah, saya edit dulu. Sekarang ini 12.30, ya. Oke, kita availability-nya akan kita rubah. Oke, harusnya. Oke, kita turunkan saja sedikit, ya. Mungkin kita boleh mulai dari 16. Ya. Oke. Ya, ini kadang-kadang agak sedikit sulit juga, terutama kalau kita berubah dari rencana awal. Jadi rencana awal tadi kan adalah otomatis, tapi kemudian kita override dengan langkah manual. Ini mungkin mengakibatkan sedikit perbedaan, ya. Oke, anyway, tidak masalah, kita bisa lanjutkan. Jadi penilaiannya bisa dilakukan seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, ya. Nah, oke, kita berikan lagi beberapa nilai, ya. Nah, ini feedbacknya kalau dibutuhkan, kalau diminta. Oke, terus sampai semuanya sudah selesai, maka maka penilaiannya bisa kita tunggu, kita lanjutkan sampai deadline yang sudah kita berikan, ya. Nah, mungkin saya akan masih melakukan satu kali lagi, ya, masih apa namanya itu? Masih penasaran saya. Oke, kita coba kalau seandainya saya jadi student 1. Oke, kemudian kita masuk ke kelas kita. Oke. Ya, tetap tidak bisa, ya udah. Kalau begitu kita selesai saja dulu karena toh sudah dicontohkan bagaimana cara student nanti melakukan assessment. Jadi pada dasarnya mungkin sedikit diulangi bahwa setelah waktu atau fase assessment selesai sudah sampai, maka setiap mahasiswa sesuai dengan pengaturannya akan diminta untuk memberikan penilaian kepada teman sejawatnya. Penilaian ini dilakukan dengan cara membaca, melihat tugas yang dikerjakan, lalu kemudian memberikan penilaian menggunakan kriteria atau aspek penilaian sudah ditetapkan oleh dosen. Nah, ini dilakukan
Dan sebenarnya ada kewajiban supaya setiap student itu melakukan assessment dengan baik. Karena apa? Karena kalau seandainya mereka tidak melakukan assessment, mereka juga akan dapat pengurangan nilai pada bagian assessmentnya. Oke, sementara dari saya itu dulu. Kita akan lanjutkan dengan video terakhir mungkin dalam sesi workshop ini, dalam activity workshop. Kita akan mencoba mengulas bagaimana cara merekap ya dan menutup kegiatan workshop. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap ikuti channel saya, jangan lupa like, share, dan subscribe, ya, dan kita akan bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai di ujung. Nantikan video berikutnya. Salam Deddy Kurniawan.